Braja Mukti. 7 hari tirakat yang dijalani putra bukanlah laku yang mudah. Ia tidak sepenuhnya mengerti mengapa langkah-langkah itu terasa begitu dipandu, seolah ada tangan tak kasat mata yang mengarahkannya. Setiap pagi sebelum matahari terbit, putra bangun, membersihkan diri dengan air dingin, lalu duduk bersila menghadap timur. Ia mengucapkan doa, mantra yang dibisikkan kakek musafir dalam mimpinya, perlahan, penuh rasa hormat. Hari pertama dan kedua berjalan berat. Tubuh putra terasa lemas, kepalanya sering berdenyut dan perasaannya campur aduk antara ragu dan yakin. Namun setiap kali hampir menyerah, suara dalam batinnya selalu muncul dengan lembut, "Teruskan, ini bukan untuk kesaktian, ini untuk keteguhan." Memasuki hari ketiga, putra mulai merasakan perubahan. Tidurnya menjadi lebih singkat namun lebih nyenyak. Indranya terasa lebih peka. Ia bisa merasakan perubahan suasana di sekitarnya, angin yang berembus, suara dedaunan, bahkan langkah kaki orang dari kejauhan. Anehnya, ia tidak merasa takut. Justru ada ketenangan yang tumbuh perlahan. Pada hari kelima, saat putra duduk bermeditasi di sore hari, bayangan kakek musafir itu kembali muncul, kali ini bukan dalam mimpi, melainkan seperti pantulan samar di balik kelopak matanya yang terpejam. Ilmu ini bukan untuk menyombongkan diri, suara itu terdengar berat namun hangat. Braja Mukti bukan senjata untuk menyerang, tapi cahaya untuk melindungi. Putra menundukkan kepala dalam batinnya. Ia mulai memahami bahwa apa yang ia jalani bukan sekadar latihan olah batin, melainkan pembentukan karakter. Keberanian tanpa keserakahan, kekuatan tanpa amarah. Hari ketujuh tiba. Malam itu langit tampak gelap tanpa bintang. Putra menyelesaikan tirakatnya dengan duduk diam lebih lama dari biasanya. Nafasnya teratur, pikirannya jernih. Di saat itulah ia merasakan sesuatu yang berbeda, seperti aliran hangat menjalar dari dadanya ke seluruh tubuh. Tidak menyakitkan, tidak pula menggetarkan, hanya mantap. Sejak hari itu, hidup putra perlahan berubah. Beberapa minggu kemudian, dalam perjalanan pulang sekolah, ia melihat seorang anak kecil hampir menjadi korban pemalakan di jalan sepi. Tanpa berpikir panjang, putra melangkah maju. Ia tidak mengancam, tidak memukul, hanya berdiri dengan sikap tenang dan tatapan lurus. Aneh tapi nyata, para pelaku justru mundur sendiri. Wajah mereka pucat, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Putra sadar, ada wibawa baru dalam dirinya. Bukan wibawa karena kekerasan, melainkan keteguhan batin. Kabar tentang keberanian putra mulai tersebar. Ia sering dimintai tolong mengantar orang pulang malam, menenangkan warga yang ketakutan, atau sekadar diminta nasihat. Namun putra tetap rendah hati. Ia ingat pesan kakek musafir itu, cahaya tidak pernah berteriak bahwa ia terang. Suatu malam, bertahun-tahun kemudian, putra bermimpi untuk terakhir kalinya tentang sang kakek. Kali ini wajahnya tersenyum penuh damai. "Utang kebaikanmu sudah lunas," kata kakek itu. "Sekarang, jadilah Braja Mukti, kuat dalam welas asih, teguh dalam kemanusiaan." Putra terbangun dengan mata basah. Ia tahu, perjalanan spiritualnya belum berakhir. Justru baru dimulai. Bukan untuk dikenal sebagai pendekar, bukan pula untuk ditakuti, melainkan untuk menjadi manusia yang hadir ketika orang lain membutuhkan. Dan sejak itu, di jalur-jalur sepi, di tahun-tahun sulit, nama Braja Mukti hidup bukan sebagai legenda kesaktian, melainkan sebagai simbol keberanian yang lahir dari kebaikan kecil, sebungkus nasi, dan hati yang tulus.